Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke bagian yang kedua dari materi tekstur batuan sedimen. Jika kalian belum melihat materi pertama, silahkan kalian melihat bagian pertama terlebih dahulu, di mana di situ kita membahas mengenai ukuran butir dan bentuk butir. Nah, pada bagian ini kita akan membahas mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi bentuk butir di bagian awal. Nanti di akhir kita akan tetap membahas mengenai sortasi dan kemas pada tekstur batuan sedimen. Jadi faktor yang mempengaruhi bentuk butir itu ada bentuk asal butiran. Jadi saat baturan tersebut terlapukan atau tererosi, tidak semua butiran akan terbentuk pada bentuk yang sama. Dia tidak akan memiliki bentuk yang 100% seragam. Nanti ada butiran yang bentuknya pada saat terbentuk sebagai butiran sendiri setelah tererosi, ada yang bentuknya sudah mengalami perubahan menjadi sub rounded, ada yang bentuknya masih very angular. Tentu saja pada saat nanti dia tertransport, bentuk asal tadi itu akan mempengaruhi mana yang lebih dahulu akan membundar, ya. Kemudian struktur dari butirannya. Setelah itu resistensi dari si butirannya atau daya tahannya. Kuarsa dan feldspar pada ukuran yang sama, kemudian tertransport pada jarak yang sama, maka feldspar akan lebih dahulu membundar dibandingkan kuarsa, karena kuarsa dia memiliki resistensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan si feldspar, sehingga feldspar akan lebih dahulu terkikis dan membundar. Ya, kemudian macam gaya yang bekerja, apakah dia tertransport pada media air ataukah dia tertransport pada media angin. Lebih banyak mana dia bergesekan langsung dengan media transportasinya. Kemudian sifat gaya yang bekerja, dia akan juga mempengaruhi bentuk dari butirannya, apakah dia menerus ataukah dia temporer, bergerak berhenti, bergerak berhenti, bergerak berhenti. Kemudian lama gaya yang bekerja, ini berkaitan dengan waktu dia tertransportnya. Nah, setelah bentuk butir, tekstur batuan sedimen yang lain adalah derajat pemilahan atau sortasi, di mana di sini kita akan melihat keseragaman bentuk atau ukuran dari butiran pada satu batuan sedimen yang kita temui, ya. Pada umumnya sortasi dibagi menjadi 4 kategori, ya. Yang pertama adalah very well sorted, ini tersortasi sangat baik. Kemudian sortasinya baik, kemudian sortasinya sedang, dan sortasinya buruk, ya. Semakin dia tersortasi dengan baik, maka ukuran butirnya akan semakin seragam, ya. Semakin dia tertransportasi buruk, maka selisih ukuran butir terkecil dengan ukuran butir terbesar akan semakin jauh, semakin tidak seragam. Jadi ini adalah gambaran visual bagaimana bentuk sortasi butiran yang very well sorted, tersortasi sangat baik dengan tersortasi buruk, ya. Ini adalah gambarannya. Nah, ini adalah kurva, ini yang menggambarkan keseragaman dari butiran. Jadi ketiga kurva ini, ketiganya menunjukkan sortasi yang baik, ya. Jadi ini adalah sortasi yang baik pada ukuran butir yang dominan adalah ukuran butir yang ada di tengah ini. Jadi mulai dari yang kasar sampai yang halus, dia berada di tengah. Ini yang halus ini adalah lempung, yang sini adalah pasir sangat kasar. Berarti di sini dia berukuran pasir sedang kira-kira. Nah, kalau yang ini dia lebih condong ke kiri, maka dia sortasinya juga baik, namun yang lebih dominan adalah ukuran butiran yang
pasir kasar. Sementara yang negatively squid ini adalah sortasi yang baik pada ukuran butir yang halus ya. Jadi ini adalah gambar histogram yang menunjukkan sortasi pada batuan sedimen. Bagaimana yang menggambarkan sortasi yang buruk? Maka dia akan memiliki puncak lebih dari satu. Jadi pada histogramnya dia bisa memiliki puncak yang seperti ini. Nah, ini berarti sortasinya dia punya dua puncak di sini. Nah, artinya ukuran butir yang berbeda ini jumlahnya sama banyaknya. Itu artinya dia tidak seragam. Nah, ini adalah gambaran untuk sortasi yang buruk ya. Jadi seperti itu. Kalau dia menunjukkan satu puncak, berarti sortasinya baik. Ini nanti kalian lakukan pada analisis granulometri ya, salah satunya. Kemudian bagaimana hubungan antara sortasi dengan porositas dan permeabilitas? Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ini adalah grafik perbandingan antara porositas dan permeabilitas. Pada porositas ya, dia tidak terkontrol oleh sortasi ya. Pada permeabilitas dia tidak terkontrol oleh sortasi, sedangkan pada porositas dia terkontrol oleh sortasi. Semakin baik sortasinya, maka dia akan semakin baik porositasnya. Sedangkan permeabilitas dia tidak terkontrol oleh sortasi, melainkan dia terkontrol oleh ukuran butirnya. Semakin besar ukuran butirnya, maka permeabilitasnya akan semakin baik. Nah, kemudian ada yang kita kenal sebagai kemas ya. Kemas ini adalah sifat hubungan antar butir kesatuannya di dalam satu massa dasar atau di antara semennya. Jadi secara umum kemas pada batuan sedimen dibagi menjadi dua. Kemas terbuka apabila butirannya tidak saling bersentuhan. Jadi butiran satu ini dengan butiran yang lain atau fragmen satu dengan fragmen yang lain tidak saling bersentuhan ya. Ini disebut sebagai kemas terbuka atau dalam bahasa lain adalah matrix supported ya. Kemudian ada kemas tertutup apabila butirannya saling bersentuhan atau fragmennya saling bersentuhan. Jadi ini adalah kelas supported. Jadi yang memberikan daya dukung pada batuan tersebut adalah butiran fragmennya ya, bukan butiran matriksnya ya. Ini yang dimaksud sebagai kemas terbuka dan kemas tertutup ya. Nah, kemudian ada selain keempat aspek tadi, pada butiran sifat lain adalah bagaimana kontak antar butirannya. Apakah dia mengambang di atas massa dasar atau kita sebut sebagai floating ini. Kalau dia floating berarti kemasnya terbuka ya. Floating atau mengambang pada massa dasar ini butirannya tidak saling bersentuhan, mengambang pada massa dasar. Kalau kalian ingat pada saat material sedimen tertransport, saat dia memiliki densitas fluida yang tinggi atau viskositas fluida yang membawanya tinggi, maka akan ada kemungkinan si batuan sedimen akan memiliki fragmen yang mengambang di atas massa dasar karena alirannya cukup kental sehingga mampu mengangkat butiran-butiran yang besar tidak terendapkan terlebih dahulu ya. Kemudian ada point contact ya. Point contact ini dia kontak antar ujungnya. Nah, ini dia sudah termasuk ke dalam kelas supported. Kalau yang sutur ini dia akibat dari tekanan yang terjadi pada batuan tersebut. Ini menunjukkan batuan yang terbentuk ini sudah mengalami pemendaman sehingga mengalami tekanan yang cukup kuat. Kemudian ada bentuk long contact, jadi panjang. Kalau ini tadi kontaknya point titik, ini kontaknya panjang. Kemudian concavo convex, ini memberikan keterangan yang sama dengan kontak butiran berupa sutur, yaitu dia telah mengalami proses diagenesis berupa pemendaman ya.
secara umum ada seperti itu untuk bentuk hubungan antar butirnya atau kotaknya ya. Nah, kemudian ada orientasi dari butiran ya. Ada yang berbentuk flaky, yang gambar A ini dia berbaris satu arah, kemudian ada yang berbentuk elongated, kemudian ada yang berbentuk elongated terorientasi atau kita sebut sebagai imbrikasi nantinya ya. Itu adalah ciri khas dari kondisi di mana dia memiliki arus yang cukup kuat pada satu lingkungan transportasi atau satu saluran transportasi. Nah, bagaimana hubungan antara tekstur dengan sedimentasi? Jadi yang kita sudah bahas di bagian 1 sebelumnya videonya. Jadi semakin jauh, dengan catatan dia memiliki resistensi dan bentuk butir yang sama di awalnya, maka semakin jauh maka butirannya akan semakin membundar dan ukurannya akan semakin kecil ya, dan sortasinya juga akan semakin bagus. Dan pada ujung dari transportasi, pada akhirnya yang tersisa adalah mineral-mineral yang resisten ya. Jadi yang mineral-mineral yang tidak resisten dia sudah tergerus habis di sepanjang jalan ini tadi ya. Jadi pada umumnya di ujung dari pengendapan yang akan banyak kita jumpai adalah mineral-mineral kuarsa pada batuan tersebut. Jadi ini bisa menjadi petunjuk saat kita menemukan batu pasir kuarsa. Itu artinya apa? Itu artinya batuan ini sudah tertransport cukup jauh dari batuan asalnya. Tapi kalau yang kita temukan masih banyak material mineral mafic dan feldspatnya, maka ada kemungkinan batuan tersebut belum tertransport cukup jauh. Misalnya pada batu pasir yang quartz arenite dibandingkan dengan yang arkos ya. Nah, di mana arkos itu didominasi oleh feldspar dan quartz arenite didominasi oleh quartz. Maka kita bisa berasumsi bahwa quartz arenite ini dia sudah mengalami transport lebih jauh dibandingkan si arkos tadi gitu, ya. Ini hubungannya. Jadi kalau dia masih dekat, dengan catatan dia punya sifat dan start yang sama, maka dia akan menghasilkan material-material yang ukurannya besar. Misalnya kalian lihat di hulu Merapi ya, di hulu sungai-sungai yang berhulu di Merapi, kita akan lihat bongkah besar-besar. Tapi semakin kita ke arah hilir di muara Sungai Opak, Sungai Progo, maka kita hanya akan menemukan butiran-butiran yang kecil dan sudah relatif membundar ya. Kira-kira seperti itu hubungannya antara tekstur dengan sedimentasinya. Nah, kemudian tadi tekstur batuan sedimen klastik, sekarang tekstur batuan sedimen non klastik. Jadi batuan sedimen non klastik atau tekstur non klastik adalah batuan sedimen yang tersusun oleh hasil reaksi tertentu, baik bersifat organis, biokimia atau biologis. Umumnya merupakan hasil litifikasi dari koloid, maka akan menjadi massa batuan yang lebih cenderung kristalin dan memiliki butir seragam dan belum mengalami transportasi atau perpindahan. Ini ciri khas dari batuan sedimen non klastik. Umumnya dia kristalin karena produk presipitasi dan berbutir seragam. Contohnya pada ooid dan psoid ya. Jadi kelompok besar batuan sedimen non klastik di antaranya ada golongan sedimen silika, evaporit, batu bara dan karbonat. Nah, yang tadi permasalahannya adalah ternyata karbonat ini tidak hanya ada pada batuan sedimen klastik saja, tapi batuan sedimen klastik juga memiliki batuan yang unsurnya karbonat. Nah, nanti tinggal dilihat apakah dia berbutir ataukah tidak. Kalau dia tersusun oleh butiran-butiran, maka dia batuan karbonat yang plastik ya, atau batu gamping yang klastik. Sedangkan kalau dia tidak tersusun oleh butiran-butiran, maka kita golongkan dia ke dalam batuan karbonat non plastik ya, atau tidak berbutir. Ciri khas tekstur non plastik adalah adanya kristal yang saling menjari.
tidak ada ruang antar butir dan umumnya monomineralik, misalnya dolostone atau batu gamping kristalin atau halite rock. Nah, itu adalah ciri khas dari batu gamping yang kristalin akibat proses evaporasi dan presipitasi. Nah, kristal pada batuan sedimen non-klastik dapat berbentuk serabut, lembaran, atau butiran kristal dengan prinsip bahwa pada batuan sedimen non-klastik hubungan kristal satu dengan yang lainnya baik sekali, sama halnya yang kalian amati pada batuan beku. Hanya saja pada batuan beku itu merupakan hasil dari pembekuan magma, jadi sifatnya lebih interlocking, sedangkan pada batuan sedimen ini adalah produk dari presipitasi, jadi pengendapan larutan jenuh atau yang kita sebut sebagai koloid tadi, ya. Kristalin ini, batuan sedimen kristalin ini terdiri dari kristal-kristal yang interlocking, sama halnya dengan batuan beku tadi yang sudah kita bahas. Dan untuk pemberiannya menggunakan skala Wentworth juga. Jadi yang ukurannya kasar, kristalnya kasar itu lebih dari 2 mm, kemudian yang ukurannya sangat halus kurang dari 1/25 mm. Nah, contoh-contoh batuan kristalin ini salah satunya adalah batu gamping kristalin. Sebenarnya ada dolostone, ada halite rock, ada gypsum. Jadi itu adalah salah satu batuan-batuan yang produk dari evaporasi dan presipitasi koloid pada satu lingkungan pengendapan. Nah, teksturnya pada batuan non klastik salah satunya adalah amorf, ya. Amorf ini dia tekstur yang mencirikan adanya mineral yang tidak membentuk kristal atau amorf, ya. Jadi tekstur amorf ini dijumpai pada batuan sedimen non klastik. Contohnya adalah chert atau rijang. Kemudian ada tekstur oolit, di mana oolit ini adalah awalnya adalah material plastik, kemudian dia masuk ke lingkungan yang oversaturated dengan karbonat, kemudian dia terbungkus oleh si kristal-kristal karbonat ini tadi. Di tengahnya ini ada butiran-butiran klasik sebenarnya, tapi kemudian dia terbungkus oleh mineral-mineral karbonat sehingga dia membentuk struktur oolitik, ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk tekstur batuan sedimen, ya. Silahkan kalian cermati. Kemudian jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar, dan kita akan diskusikan pada pertemuan secara langsung di Google Meet maupun di Zoom. Untuk itu sekian kuliah kali ini. Sampai ketemu lagi pada pertemuan minggu depan yang insya Allah akan membahas mengenai struktur batuan sedimen dan apa gunanya kita membahas struktur batuan sedimen, karena itu adalah salah satu bagian penting pada batuan sedimen yang harus kita identifikasi dengan baik dan benar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada materi tekstur ini. Nanti kalian gali lagi, jika masih kurang jelas kita diskusikan lagi. Selamat belajar.